Halo sobat, balik lagi di channel Debola Media, channel yang berisi obrolan ringan seputar sepak bola terkini. Kali ini kita mau ngobrolin tentang Piala AFF atau kelanjutan Timnas Indonesia di Piala AFF yang akan bertemu dengan Brunei Darussalam pada tanggal 26 Desember 2022 jam 5 sore besok ya. Pertandingan ini sendiri akan berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia. Kita akan coba lihat ya, seperti apa sih kekuatan Brunei dan apakah Timnas Indonesia mampu menang melawan Timnas Brunei. Bukan hanya sekedar menang ya, untuk menjaga asa masuk ke putaran selanjutnya, Timnas Indonesia harus menang besar nih. Mengingat di dua partai sebelumnya ya, di pertandingan pertama Piala AFF, Brunei dibantai Thailand 5-0. Kemudian di partai kedua, Brunei dibantai Filipina dengan skor 5-1. Padahal sebelumnya Filipina kalah dari Kamboja 3-2. Artinya sekali lagi Indonesia harus menang besar untuk menjaga asanya lanjut ke putaran selanjutnya Piala AFF. Nah, kalau kita lihat dari dua pertandingan sebelumnya, Brunei ini menurut saya tidak terlalu kuat ya. Harusnya dengan permainan seperti yang kemarin, Indonesia bisa menang telak, minimal selisih 5 gol. Tapi kalau bisa lebih, kenapa tidak? Kita akan coba lihat 5 pertemuan terakhir antara Indonesia melawan Brunei Darussalam. Di 5 pertandingan terakhir, ada di 21 Agustus 1989, saat itu Indonesia menang 6-0 melawan Brunei Darussalam. Kemudian di 4 Maret 1990, Brunei Darussalam versus Indonesia, Brunei menang ya 1-0. Kemudian di 12 Maret 90, Brunei Darussalam versus Indonesia, Indonesia menang 3-0. Dan di 9 Agustus 99, Indonesia kembali menang melawan Brunei dengan skor 3-0. Dan di 26 September 2012, Brunei Darussalam versus Indonesia, Indonesia menang 5-0. Artinya dari 5 pertemuan terakhir, Indonesia menang 4 kali dan hanya kalah 1 kali. Dan pertemuan terakhir ternyata di timnas senior sendiri itu sudah lama sekali, 2012, artinya sudah sekitar 10 tahun lalu. Kemudian kita lihat ya, 5 pertandingan terakhir Indonesia dan 5 pertandingan terakhir dari Timnas Brunei. Kita lihat dari Timnas Brunei dulu. Di 5 pertandingan terakhir Brunei, yaitu tanggal 27 bulan 3 ya, tahun 2022, Laos melawan Brunei, Brunei kalah 3-2. Kemudian di tanggal 5 November 2022, Brunei menang 6-2 melawan Timur Leste. Selanjutnya di 8 November 2022, Brunei kalah 0-1 dari Timur Leste. Dan di 20 Desember 2022, ini kemarin ya di Piala AFF, Brunei kalah 0-5 dari Thailand. Kemudian di tanggal 23 bulan 12 2022, Brunei kalah 5-1 melawan Filipina. Artinya di 5 pertandingan terakhir Brunei pun, Brunei kalah 4 kali dan hanya menang 1 kali. Ya, ini harusnya Indonesia bisa menang mudah kalau melihat dari statistik ini. Kemudian 5 pertandingan terakhir Indonesia, coba kita lihat. Di tanggal 8 bulan 7 2022, Filipina melawan Indonesia. Indonesia menang dengan skor 5-1. Kemudian di tanggal 10 bulan 7 2022, Indonesia versus Myanmar, Indonesia kembali menang dengan skor yang sama, yaitu 5-1. Dan di tanggal 24 bulan 9 2022, Indonesia menang 3-2 melawan Curaçao ya. Kemudian di tanggal 27/9 2022, Indonesia kembali menang 2-1 melawan Curaçao. Dan di 23 Desember 2022, Indonesia menang 2-1 atas Kamboja, ini di Piala AFF. Artinya di 5 pertandingan terakhir Indonesia, timnas Indonesia ini menang terus ya, 5 kali menang dengan skor yang juga ya 5-1 tadi cukup meyakinkan, sisanya ya hanya selisih 1 gol. Yang jelas tapi Indonesia menang 5 kali dibanding dengan Brunei tadi yang hanya menang sekali dan kalah 4 kali. Sekali lagi artinya kalau dari segi ini ya, Indonesia harusnya bisa menang mudah melawan Brunei Darussalam. Hanya saja bola itu kembali ya, bola itu bundar dan di lapangan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Namun sekali lagi, kalau Indonesia mau menjaga asa untuk lanjut ke babak berikutnya di Piala AFF, maka Indonesia harus menang dengan skor telak ya. Minimal tadi selisih 5 gol atau kalau bisa lebih. Kita sekarang coba lihat ya statistik dari timnas Brunei ya di 2 pertandingan terakhir, yaitu
melawan Thailand dan melawan Filipina ya di Piala AFF ini. Melawan Thailand, Brunei kalah 5-0 dengan statistik yang juga ya tidak bagus-bagus amat ya. Hanya mampu memberikan 2 tembakan dengan 2 tembakan ke arah gawang. Kemudian penguasaan bola hanya 20%. Berbanding dengan timnas Thailand ya 33 tembakan dengan 16 tembakan ke arah gawang dan penguasaan bolanya sebanyak 80%. Artinya Brunei Darussalam ketika melawan Thailand ini posisinya tertekan ya, tidak bisa berkembang permainannya. Ya tadi hanya ada 2 tembakan ke arah gawang dan penguasaan bolanya hanya 20%. Kemudian melihat melawan Filipina ya, padahal Filipina sebelumnya kalah 3-2 melawan Kamboja. 5-1 melawan Filipina dengan statistik juga yang tidak terlalu bagus, yaitu hanya 7 tembakan dengan 4 tembakan ke arah gawang Filipina dengan penguasaan bola hanya sebanyak 37%. Berbanding dengan Filipina 19 tembakan dengan 11 tembakan ke arah gawang, 63% penguasaan bola. Artinya lagi-lagi posisi Brunei Darussalam ini selalu tertekan nih dengan penguasaan bola yang kalah, kemudian shoot on targetnya juga hanya sedikit. Harusnya kalau lihat dari data ini, timnas Indonesia harusnya bisa menang nih melawan Brunei Darussalam dengan skor yang cukup meyakinkan. Sekarang coba kita lihat bagaimana dengan statistik dari timnas Indonesia ketika kemarin mengalahkan Kamboja. Ya skornya memang hanya 2-1, tapi kalau melihat statistiknya ini juga cukup menjanjikan. Penguasaan bola masih cukup berimbang ya, 55% Indonesia, Kamboja 45%. Dan tembakan ya 19 tembakan dengan 8 tembakan ke arah gawang. Ini juga cukup menjanjikan sekali dari timnas Indonesia. Dan statistik dari Kamboja sendiri hanya 4 tembakan dengan 2 tembakan ke arah gawang dan 1 gol. Tinggal di sini seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, Indonesia butuh ujung tombak yang haus gol. Indonesia butuh seorang striker yang benar-benar haus gol untuk menyelesaikan peluang-peluang yang ada. Karena timnas Indonesia ini saat melawan Kamboja kemarin terlalu banyak membuang peluang. Ya kalau nantinya melawan Brunei ini terjadi lagi, maka kami tetap yakin sih timnas Indonesia akan menang ya, walaupun mainnya seperti melawan Kamboja kemarin. Namun untuk golnya mungkin hanya selisih 1-2 gol. Tapi kalau misalkan permainannya nanti cukup efektif ya dengan strikernya yang haus gol, mungkin Spaso ketika nanti sudah nyetel ya, kita harapkan ketika melawan Brunei ini Spaso sudah nyetel nih dengan tim. Maka saya yakin golnya akan cukup banyak dan minimal akan selisih 5 gol. Di lini pertahanan sendiri, ketika kita tadi lihat dari statistik tim Brunei Darussalam, ini tidak ada yang perlu ditakutkan dengan hanya tadi 2 tembakan ke arah gawang melawan Thailand, kemudian hanya ada 4 tembakan ke arah gawang melawan Filipina. Artinya pertahanan kita juga tidak akan terlalu direpotkan oleh Brunei Darussalam. Nah, kalau menurut Sobat Debola sendiri, kira-kira timnas Indonesia akan menang berapa kosong nih melawan Brunei Darussalam? Kalau menang, saya yakin pasti menang ya. Tinggal skornya nih, apakah bisa menang besar atau seperti apa? Silahkan komentar di kolom komentar.